Ada nebula terang di antara luasnya ruang. Nebula yang berwarna-warni ini tampak statis, tetapi sedang mengalami perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Nebula ini dipenuhi dengan berbagai warna dan sangat indah. Pada hari ini sinar cahaya terbang melalui nebula. Sinar cahaya ini tidak cepat, tetapi saat melewati nebula, itu membuatnya tampak seolah-olah nebula itu mendidih dan mundur. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang di dalam sinar cahaya tidak menggunakan harta seperti kompas bintang, dia bergerak dengan tubuhnya. Orang ini mengenakan jubah hijau dan terlihat berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya biasa saja dan tidak ada yang aneh. Jika ada sesuatu yang penting, itu adalah dia mengeluarkan temperamen kuno. Seolah-olah orang ini telah hidup selama puluhan ribu tahun. Wang Lin berjalan sepanjang jalan. Dia tidak menggunakan spasial bending. Dia hanya berjalan dengan tenang di antara bintang-bintang. Sudah 4 hari sejak dia kembali dari kehampaan. 4 hari yang lalu, dia dan King Sui membuka jalan kembali dari kehampaan dengan bantuan Tuan Flamespark. Wang Lin tidak menyebutkan banyak tentang apa yang terjadi di kekosongan. Dia tidak pergi terlalu dalam keberadaan Yimuzi, Wudoken dan Mungaze. Tuan Flamespark tidak bertanya terlalu banyak tentang itu, tetapi saat mereka berbicara tentang Mungaze, dia mengerutkan kening. Wang Lin tidak berlama-lama dengan Tuan Flamespark. Dia memutuskan untuk pergi menggunakan masalah pribadi sebagai alasan. Tuan Flamespark merenung dan tidak memaksa Wang Lin untuk tinggal. Meskipun dia tidak bisa melihat tubuh dewa kuno Wang Lin meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi, dia bisa merasakan aura kuat yang sangat mengejutkannya datang dari Wang Lin. Meskipun aura ini menakutkan sekarang, seiring waktu, itu akan tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan. Segel pada kultivasi King Sui dengan cepat terbuka begitu dia kembali. Bagaimanapun energi asal surgawinya tidak benar-benar hilang, itu hanya ditekan oleh segel. Setelah memulihkan kultivasinya, King Sui tidak tinggal di tempat Tuan Flamespark. Dia menghilang di antara bintang-bintang, keberadaannya tidak diketahui. Di permukaan, saat keduanya pergi, sepertinya mereka tidak berinteraksi sama sekali, tetapi Wang Lin tahu King Sui akan datang dan menemukannya. Bagaimanapun King Sui belum mencari kenangan Xuan Bao. Berpikir tentang apa yang terjadi dalam kehampaan, Wang Lin merasa sangat menyesal tentang itu semua. Apakah itu kehidupan Lou Chen, ombak di luar segel atau rahasia alam surgawi? Mereka semua segar dalam pikiran Wang Lin. Yang paling mengejutkannya adalah manik penentang surga. Wang Lin tidak akan pernah menduga bahwa manik secara tak terduga akan memicu perang besar antara 4 alam surgawi. Perang besar antara 4 alam surgawi tentu lebih sengit daripada pertempuran antara Alhiven dan Aliansi. Wang Lin menghela napas saat dia melewati nebula dan melihat ke depan. Pada titik tertentu, dia berbalik dan tetap tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, riak menyebar dari tempat dia melihat dan King Sui berjalan keluar. Dia menatap Wang Lin dengan kekaguman di matanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tersenyum. "Senior, saat ini kamu memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan bintang-bintang, jadi aku bisa santai." King Sui mengambil langkah dan tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin segera memperhatikan bau darah yang kuat dari tubuh King Sui. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kultivasi King Sui beberapa kali lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanan, aku mendengar beberapa orang berbicara tentang namamu, jadi aku pergi dan membunuh beberapa kultivator aliansi yang pandai bersembunyi. Meskipun King Sui berbicara seperti itu bukan apa-apa, Wang Lin bisa mengatakan bahwa ini sama sekali bukan masalah kecil. Kebenaran itu jelas seperti yang dia jelaskan. Alam pembantaian dari aliansi terus mengejar Su Mu. Meskipun Wang Lin telah pergi ke kehampaan, mereka tidak menyerah dan tinggal di sekitar. Namun mereka tidak menyebar tetapi dibagi menjadi 2 tim di dekat tempat para kultivator Alhiven berada. Namun alam pembantaian ini memiliki nasib buruk dan salah satu kelompoknya dihadang oleh King Sui. Mereka semua terbunuh dan bahkan pemimpinnya ditelan oleh King Sui. Wang Lin mengeluarkan jiwa asal Xuan Bao. Dia melemparkannya ke King Sui. King Sui menangkapnya dan menyentuh antara alis Xuan Bao. Energi asal surgawi melonjak dan Xuan Bao terbangun. Semburan jeritan sengsara bergema dan jiwa asalnya mengejang. Ekspresi King Sui suram dan matanya tertutup. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan ada lapisan es di wajahnya. Dia melemparkan jiwa asal Xuan Bao kembali ke Wang Lin. Wang Lin tidak berbicara dan menangkap jiwa asal Xuan Bao. Jiwa asal ini telah kehilangan kesadarannya dan telah menjadi sumber energi asal surgawi. Mantan surgawi, saudara junior dari Tian Bao berakhir seperti ini. Wang Lin memasukkan jiwa asal ini ke dalam tasnya dan menatap King Sui. Ekspresi King Sui telah kembali normal, tetapi ada sedikit keganasan di dalamnya. Dia telah menemukan sepotong petunjuk dari jiwa asal Xuan Bao. King Sui memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Su Mu, aku harus pergi ke alam pembantaian aliansi untuk mengambil item. Apakah kamu bersedia untuk pergi denganku?" Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Bisakah senior menungguku selama 10 hari?" King Sui mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan datang mencarimu dalam 10 hari." King Sui tidak membuang waktu. Dia mengambil satu langkah dan menghilang ke dalam kekosongan. Saat dia menghilang, niat membunuh yang mengerikan menghilang seketika.
Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa King Sui pasti telah menemukan seseorang dalam jiwa asal Xuan Bao. Setelah merenung sejenak, dia mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya. Dia bergabung dengan dunia. Alasan dia meminta 10 hari adalah karena ada 2 hal yang perlu dia urus. Ada planet budidaya di wilayah utara aliansi. Planet ini berada di kedalaman wilayah utara dan jauh dari pertempuran beberapa hari yang lalu, sehingga tidak terpengaruh oleh pertempuran besar. Planet ini dipenuhi dengan energi spiritual dan ditutupi dengan hutan tanpa akhir. Ini adalah planet budidaya peringkat 7. Ada 3 planet yang lebih kecil di sekitar planet ini, menjadikannya planet sekunder. Planet peringkat 7 ini memiliki nama yang sangat indah, itu disebut bulan gelap. Mayoritas planet bulan gelap ditutupi hutan dan sejumlah besar desa fana tersebar di seluruh planet ini. Ada juga banyak sekte dalam banyak gunung. Ada gunung yang terkenal di bagian selatan planet ini, dan itu disebut Gunung Surga. Gunung ini sangat tinggi dan puncaknya tertutup kabut. Tidak ada yang tahu di mana puncaknya. Jalan kecil tangga batu menuntun gunung dan sisanya tersembunyi di balik awan. Setiap pagi, suara bel akan bergema dari puncak gunung. Beberapa burung yang indah akan terbang di antara awan dan mengembara. Kicauan mereka akan bersilangan dengan suara lonceng. Adegan ini seperti adegan dari sebuah lukisan. Itu sangat elegan, seperti surga yang tersembunyi. Suara bel tampaknya menembus awan saat menyebar dari puncak. Itu membuat hati siapapun yang mendengarnya merasa damai. Ada desa fana di kaki gunung. Tidak banyak orang di sana, hanya sekitar 100 keluarga. Desa itu dipenuhi pohon-pohon aprikot dan pohon-pohonnya mekar penuh. Embusan angin akan menyebabkan aroma bunga aprikot menyebar. Mencium aroma bunga aprikot akan membuat orang merasa tenang. Bunyi lonceng itu seolah meniupkan dinginnya malam. Semburan asap dan suara gonggongan anjing muncul. Saat asap melayang ke udara seolah-olah itu menghilangkan keping terakhir kegelapan malam. Melihat ini dari jauh, itu seperti gambar bergerak dan berisi domainnya sendiri. Wang Lin berdiri di kejauhan dan melihat desa di depan. Asap dan pohon aprikot yang bergoyang dinamis dan hampir 100 rumah statis. Hal-hal yang dinamis dan statis saling bertentangan, seperti kehidupan yang santai dan sibuk. Kombinasi yang tidak disengaja ini membuat Wang Lin merasa akrab dan belum terbiasa pada saat yang sama. Apa yang dia ingat bukanlah desa di depannya tetapi masa kecilnya di planet Suzaku. Dalam sebuah fragmen sajak anak-anak datang dari kejauhan saat ditemukan bunyi bel berbunyi di pagi hari. Pohon aprikot mekar bunga putih. Anak perempuan itu tidak akan diambil oleh keluarga Taois. Tahun lalu, Lang yang kedua naik gunung, dan setahun kemudian Lang yang pertama adalah sekantong tulang. Seruan putri itu menyertai orang mati tetapi mengambil peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh Taois. Jika ditanya tentang umurku, aku masih belum menemukan daoku. Anjing menggonggong, kucing menggaruk, membuat Daois kembali ke rumah. Suara seorang anak yang lembut memasuki telinga Wang Lin bersama dengan suara bel yang keras. Itu adalah seorang anak yang mengenakan pakaian pas menaiki seekor sapi berjalan menuju desa. Ada lingkaran besi melalui hidung sapi dengan 2 lonceng terpasang. Saat lembu itu berjalan, bel akan berdering tanpa henti. Ada beberapa anak sapi mengikuti lembu itu. Anak itu melihat Wang Lin tetapi tidak takut saat dia terus menyanyikan lagu anak-anak dan perlahan-lahan mendekati Wang Lin. Anak itu memiringkan kepalanya dan matanya yang besar berkedip saat dia berkata, "Paman, mengapa kamu di sini? Apakah kamu tersesat?" Wang Lin mengungkapkan senyum dan mengangguk. "Tempat apa ini?" Anak itu menunjuk ke depan dan berkata suara lembutnya, "Ini adalah desa bunga aprikot." Saat dia berbicara, dia duduk di atas sapi dan berjalan ke desa. Hanya sajak anak-anak yang terus bergema. Wang Lin menghela nafas. Saat sajak anak-anak memasuki telinganya, sedikit kesedihan muncul di dalam dirinya. Dia bergumam, "Planet bulan gelap, sebuah desa di bawah gunung surga. Ini seharusnya." Panggilan samar dari seorang teman sekarat yang rindu kampung halaman bergema di tahun-tahun Wang Lin. "Tolong bawa abuku kembali ke planet bulan gelap di sistem aliansi. Ada gunung yang disebut Gunung Surga. Aku ingat bahwa ada sebuah desa di bawah gunung. Tolong bawa abuku ke sana." Beberapa kilometer di luar desa bunga aprikot, ada ladang kuburan. Sosok Wang Lin muncul di sana. Dia memandangi kuburan di depannya dan, setelah merenung cukup lama, dia membuka tasnya. Sebuah botol batu giok putih muncul di tangannya. Sambil memegang botol itu, Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Santai, dendam sebelumnya berakhir. Aku telah menyelesaikan janji yang kubuat untuk membawa pulang abumu." Saat dia berbicara, botol kecil itu secara otomatis terbang ke depan dan memasuki tanah di kejauhan. Kemudian sebuah nisan kecil perlahan terbentuk. Dia melambaikan tangan dan mengukir dengan jarinya. Ada kilatan cahaya saat Wang Lin mengukir nisan dengan beberapa kata kecil di atasnya. "Makam Suntai. Bagi kami para kultivator, 100 tahun, 1000 tahun berlalu dalam sekejap. Sebagian besar kerabat akan mati, dan mereka yang hidup merasa terasing.
Begitu kamu melangkah di jalur kultivasi, kamu akan mengalami kehidupan yang sulit. Saat kamu berjalan di jalur kultivasi, saat kamu memutar kepala, kamu tidak bisa melihat dari mana kamu berasal. Dan saat kamu melihat jalan di depan, itu diselimuti kabut. Wang Lin menghela nafas saat melihat kuburan santai, dan penyesalan memenuhi matanya. Hari ini aku bisa mengirim abumu pulang meskipun kamu mati di negeri asing. Jika ada hari ketika aku mati, aku tidak tahu apakah akan ada orang yang mengirimku kembali ke planet Suzaku. Wang Lin merenung sebelum pergi. Ini adalah karma. Langkah Wang Lin tidak berhenti saat dia perlahan menghilang. Namun sajak anak-anak itu tidak hilang, itu menyelubungi hatinya. Pohon aprikot mekar bunga putih. Berkultivasi, manusia mendambakan menjadi abadi dan memasuki dunia kultivasi. Namun mereka tidak tahu berapa banyak kultivator yang iri dengan kehidupan lunak manusia. Berapa banyak lagi yang mati di tempat-tempat asing seperti santai, abunya yang berhamburan oleh angin, tidak dapat kembali ke rumah. Namun banyak orang tua dan kerabat tidak dapat bertemu anak-anak mereka bahkan pada saat mereka sekarat. Jika seseorang memilih lagi, apakah mereka masih akan mengambil langkah itu untuk menjadi seorang kultivator? Sajak anak-anak dibentuk oleh banyak generasi yang pahit. Orang luar mungkin tidak dapat memahami apa yang dinyanyikan, tetapi kultivator dapat merasakan kesedihan di hati mereka. Nama sajak anak-anak itu pasti jangan berkultivasi. Sosok Wang Lin memudar dari ada saat ia bergabung dengan kata itu. Namun sajak anak-anak itu dan kesedihan abadi itu tetap ada. Wang Lin melangkah melewati bintang-bintang. Ada rasa penyesalan yang kuat atas tubuhnya. Meskipun perjalanannya singkat, suasana hatinya tetap melekat padanya. Daerah antara wilayah barat dan utara telah menjadi daerah penyangga bagi para kultivator Al-Hiven. Ada planet di dekat tempat medan perang itu. Planet ini dijaga tetap utuh, dan meskipun tidak ada banyak energi spiritual yang tersisa, Liunzi tidak peduli. Liunzi duduk di puncak gunung di planet ini. Di sebelahnya ada seorang pemuda yang memiliki ekspresi suram. Meskipun dia juga duduk di sana, dia melihat ke kejauhan seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali pemuda itu sebagai Suting yang hampir mati dalam pertempuran besar. Ada 13 bola darah di sekitar Liunzi. 13 bola darah ini adalah Luofu yang tersisa. Tidak ada banyak kultivator Al-Hiven di sini, hanya beberapa orang, dengan Liunzi sebagai pemimpin. Dia ada di sini tepatnya karena 13 Luofu akan mencegah aliansi meluncurkan serangan lain. Akal ilahinya menyebar melalui 13 Luofu yang memungkinkan akal ilahinya menyebar lebih jauh dari biasanya. Akibatnya, tidak ada yang ada di area itu yang bisa lolos dari akal ilahinya. Sosok Wang Lin muncul dari dalam riak-riak. Dia datang ke planet ini untuk mencari Liunzi. Ini adalah masalah kedua yang harus dia hadiri. Kembali sebelum ia memasuki kehampaan, Wang Lin memiliki pesan akal ilahi yang dikirimkan kepadanya, dan orang yang mengirimnya adalah Liunzi. Liunzi yang duduk di puncak gunung, perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 13 bola darah bergetar dan 13 mata merah muncul di 13 bola darah. Itu semua menatap satu arah, dan tekanan kuat terbentuk sebagai hasilnya. Itu membentuk mantra yang bisa menghancurkan bintang-bintang. Liunzi mengungkapkan senyum tipis dan perlahan berkata, "Kamu datang." Dengan kultivasi ini, dia secara alami bisa melihat bahwa Wang Lin telah mengalami beberapa perubahan, tetapi dia tidak menunjukkannya atau menanyai Wang Lin. Lagi pula dia lebih rendah dari Tuan Flamespark dan karena itu tidak bisa melihat dengan jelas. Ada kilatan kedinginan di mata Suting. Dia mendengus dingin dan tidak menyembunyikan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di bawah tatapan 13 mata merah. Ekspresinya biasa, seolah tekanan itu sama sekali tidak memengaruhinya, dan dia mengabaikan Suting. Dia memandang Liunzi dan berkata, "Su Mu menyapa senior Liunzi." Liunzi melambaikan tangan dan 13 mata merah menghilang dari bola darah, menyebabkan tekanan menghilang. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat ia mendarat di puncak gunung dan berdiri di hadapan Suting. Suting berteriak, "Su Mu, kamu." Berisik, Wang Lin dengan dingin menatap Suting. Tatapan ini seperti pedang tajam yang menembus mata Suting. Suting merasakan ledakan di benaknya dan ekspresinya berubah. Dia kaget dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Kata-kata Wang Lin tampaknya mengandung semacam hukum yang menyebabkan aliran darah di tubuhnya terbalik dan asal hampir runtuh. Pada saat ini semua suara selain detak jantungnya terisolasi dari telinganya. Detak jantungnya meningkat dan keringat mengalir tanpa henti. Dari pandangannya, menghadap Wang Lin barusan terasa seperti sedang menghadapi tetua keluarganya. Dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Apa yang membuatnya merasa lebih takut adalah aura kuat yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan surga. Saat tubuhnya bergetar, dia merasa seperti berada di bawah kaki raksasa. Jika raksasa ini meraung, itu akan membuat tubuh dan jiwa asalnya runtuh. Setelah batuk darah, Suting dipenuhi teror. Dia mundur saat menatap Wang Lin, tetapi pikirannya kosong. Dia tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Mata Liunzi bersinar cerah dan dia berseru. Lalu pandangannya ke arah Wang Lin menjadi serius. Wang Lin tidak lagi memandang Suting tetapi memandang Liunzi dan dengan tenang berkata, "Aku ingin tahu mengapa senior memanggil junior ke sini."
Suara Wang Lin tenang, tetapi itu hanya membuat Liunzi semakin serius. Dia tidak lagi memandang Wang Lin seperti junior biasa. Ini adalah efek yang diinginkan Wang Lin, dia ingin mengguncang gunung untuk memperingatkan harimau. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa Liunzi mencarinya? Saat itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan tuntutan, tetapi sekarang dia melakukannya. Selama penganugerahan surgawi, aku memungkinkanmu untuk melihat gulungan pertempuran keluarga Zhan. Aku berjanji padamu untuk mengizinkanmu melihat gulungan kedua. Hari ini, aku memanggilmu dan Suting untuk mengamatinya. Saat Liunzi berbicara, dia mengangkat tangan dan meraih ke arah kekosongan. Ada suara merobek dan kemudian keretakan muncul. Sinar cahaya hitam keluar dari celah. Ada sebuah gulungan hitam yang dikelilingi oleh cahaya hitam. Itu terbang ke arah tangan Liunzi dan melayang di sana. Ini adalah gulungan pertempuran kedua dari 3 gulungan pertempuran keluarga Zhan. Tangan kiri Liunzi melemparkannya ke depan, dan dia menatap Wang Lin dengan sedikit antisipasi. Tangan Wang Lin meraih gulungan pertempuran, tapi dia tidak membukanya. Sebagai gantinya, dia tersenyum pada Liunzi dan berkata, "Senior Liunzi, junior tidak bisa melihat gulir pertempuran kedua ini tanpa apa-apa." Saat Liunzi memandang Wang Lin, ekspresinya menjadi suram. Namun dia ingat raungan Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. "Su Mu, kamu punya nyali. Apa yang kamu inginkan?" Wang Lin menunjuk ke 13 Loufu dan dengan tenang berkata, "Junior menginginkan Loufu untuk melihat gulungan kedua." Liunzi merenung saat dia mengungkapkan senyum dan berkata, "Apakah ini harta yang bisa kamu miliki?" Wang Lin tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, "Junior punya janji dengan seniorku. Dalam beberapa hari, dia akan datang menemuiku untuk pergi ke suatu tempat bersamanya." Liunzi memandang Wang Lin dengan penuh arti saat dia tertawa dan berkata, "Aku akan memberimu satu." Dengan itu, tangannya meraih kekosongan dan satu bola darah turun. Itu dengan cepat terkondensasi menjadi bola seukuran kepalan tangan dan melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan hati-hati meraihnya dan memasukkannya ke dalam tasnya setelah memeriksanya. Li Yunzi berkata, "Sekarang kamu bisa melihatnya. Karena wakil surgawi Guntur Suting akan melihatnya denganku untuk keberuntungan, maka Suting harus melihatnya terlebih dahulu. Bagaimanapun dia adalah orang pertama yang melihatnya terakhir kali." Wang Lin melempar gulungan itu ke arah Suting. Pikiran gemetar Suting belum pulih, tetapi dia secara tidak sadar menangkapnya. Dia membuka gulungan itu dan kemudian auman datang darinya. Niat pertempuran yang kuat muncul dari kehampaan dan turun ke Suting. Tubuh Suting bergetar saat dia merasakan angin yang bertiup kencang. Seolah-olah binatang buas kuno disegel di dalam dan sekarang setelah segel dilepaskan, binatang buas melepaskan aura mengerikan. Kemarahan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri sekaligus seolah-olah itu akan menelannya. Ekspresi Liunzi mengungkapkan sedikit ketegangan. Jarang baginya untuk menunjukkan ketegangan seperti ini dengan kultivasi dan usianya. Dia jelas tahu berapa banyak talenta di keluarganya selama bertahun-tahun yang dapat melihat gulungan pertama, tetapi tidak mampu menahan niat pertempuran yang tak terbayangkan di dalam gulungan kedua sebelum bahkan dibuka sepenuhnya. Konsekuensi yang kurang serius adalah mereka terluka parah dan cacat, konsekuensi yang lebih serius, jiwa asal mereka akan musnah.